Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan ukuran dan tebal toleransi pada pipa. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari pipa menurut IPL 570, bahwa pipa itu adalah silinder bertekanan yang digunakan untuk mengangkut, mendistribusikan, mencampur, memisahkan, melepaskan, mengukur, mengontrol atau menghentikan aliran fluida, serta digunakan untuk mengirimkan tekanan fluida. Kemudian menurut Roy Paniser, buku Pipe Drafting and Design, pipa diidentifikasi oleh 3 kategori ukuran yang berbeda, yaitu ukuran pipa nominal atau nominal pipe size, diameter luar outside diameter, dan diameter dalam inside diameter. Kemudian pasti Anda sudah tahu pipa nominal pipe size 12 inci dan di bawahnya memiliki outside diameter atau diameter luar itu lebih besar dari ukuran pipa nominalnya. Sedangkan pipa nominal pipe size 14 inci dan di atasnya memiliki diameter luar sama dengan ukuran pipa nominalnya. Di sini untuk pipa tidak ada nominal pipe size 13, sehingga ditulis 12 inci dan di bawahnya dan 14 inci dan di atasnya. Kemudian penentuan ketebalan dinding pipa ada 2 jenis yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu adalah berdasarkan schedule dan weight. Weight di sini ada 3 jenis, yaitu adalah STD standar, kemudian extra strong XS, dan double extra strong XXS. Kemudian gambar 1 maupun gambar 2 sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu kalau pipa terdiri dari 3 kan tadi ya, wall thickness, tebalnya pipa itu sendiri, atau nominal pipe size-nya ini, kemudian inside diameter dan outside diameter, dan inside diameter. Selisih antara outside dan inside ini adalah wall thickness, ya. Berarti pipe dimension itu ada 3 ya, nominal pipe size-nya, inside dan outside. Selisihnya outside dan inside itu adalah wall thickness. Kemudian di gambar 2 yaitu adalah pipe thickness berdasarkan weight atau berat yang ditunjukkan gambar 2 ini. Standard weight, extra strong, dan double extra strong. Dari gambar menunjukkan bahwa walaupun pipa memiliki nominal pipe size yang sama, akan tetapi bisa memiliki jenis ketebalan yang berbeda. Standar, extra strong, double extra strong itu memiliki ketebalan yang berbeda. Semua ketebalan untuk jenis NPS yang ingin Anda lihat, Anda bisa melihat dari ASME B3610M, ASME B36.19M, ataukah API 574. Untuk tabel 1 yang ada di bawah nanti itu menunjukkan berapa sih diameter dan ketebalan pipa untuk work steel, karena ASME B3610M itu untuk work steel.
Kemudian di tabel 2 menunjukkan diameter dan ketebalan dinding pipa untuk stainless steel. Ini bisa menggunakan IPL 574. Kalau IPL 574 itu langsung muncul bisa untuk carbon steel atau work steel, bisa untuk stainless steel. Tetapi kalau untuk ASME, untuk work steel, carbon steel Anda bisa cek di ASME B36.10 M ya. Kemudian kalau untuk stainless steel Anda bisa cek di ASME B36.19 M. Selanjutnya yaitu di tabel 1 maupun 2. Ini adalah tabel yang bisa kita ambil dari ASME B36.10M atau di tabel 2 IPL 574. Anda pastinya sudah memahami ya bagaimana cara menentukan dimensi dari pipa dari mulai nominal pepsesnya, kemudian diketahui schedule ataukah weight-nya, sehingga Anda bisa tahu berapa nilai outside, nilai ketebalan dari pipa. Silahkan Anda bisa pakai ASME B36.10 atau 19 atau ke IPL 574 sesuai keinginan Anda. Paling gampang menurut Anda yang mana, boleh Anda jadikan referensi. Saya tidak mematok Anda harus pakai ASME B36.10 atau ASME B36.19, tidak. Anda boleh pakai IPL 574. Selain tabel di atas, untuk menentukan ID atau inset diameter pipa, kita bisa menggunakan formula ini ya. ID sama dengan OD dikurangi 2 kali tebal dinding pipa. Itu juga bisa. Kemudian ketebalan minimum pipa juga dipengaruhi dari segi manufakturnya yang dibuat oleh pabrik ya. Seperti pipa itu seamless ataukah dibuat secara welded, entah roll weld ya, itu bisa, atau spiral weld, itu termasuk welded, bukan seamless. Kemudian pabrik atau mill itu memberikan toleransi ketebalan yang disebut mill tolerance atau mill toleransi. Nah, formulanya bisa Anda cek di bawah, yaitu untuk tebal minimum untuk seamless mill untuk dari mill toleransinya, bahwa nilainya adalah 0,875 kali T nominal. Nah, T nominal ini didapat dari tabel IPL 574, ASME B36.10 atau 36.19. Itu adalah T nominalnya. Bisa dikali 0,875. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari tabel ini. Tabel ini yang bagian ini menunjukkan pipa itu adalah seamless. Berarti acceptable thickness tolerance itu adalah minus 12,5%. Berarti dari total 100% dikurangi minus 12,5%. Sehingga tebal minimumnya tidak boleh kurang dari 0,875. Jadi pabrik untuk memanufakturing pipa tebalnya tidak boleh kurang dari 0,875 kali T nominal. Ya kan, T nominal kan sudah ditentukan code, bisa ditentukan standar ya. Dan pabrik dalam manufakturingnya terdapat toleransi untuk ukuran, karena di setiap proses manufakturing pun ketebalannya bisa berbeda, tidak sama, sehingga terdapat mill tolerance seperti ini. Yang atas untuk tebal minimum seamless, untuk pipa seamless.
Contohnya pipa seamless di sini ada A53, A1006 dan lain-lain. Dan kemudian ini acceptable diameter tolerance. Jadi diameter berapa sih yang dicakup oleh tabel ini? Nah, tabel ini didapat dari API 574. Selanjutnya pipa welded yang terbuat untuk manufakturnya dari proses welded, rolling weld, ya roll weld ataukah spiral weld. Yaitu T nominal dikurangi 0,010 inci, ya 0,010 inci. Nah, contohnya adalah A358 atau A358M. Nah, sebesar ini 0,01 inci itu ya kisaran 0,3 mm. Dan toleransi yang lain, kalau tulisannya minus 12,5%, berarti itu adalah pipa seamless. Nah, untuk toleransi yang lain bisa Anda cek di sini. Tapi pada umumnya untuk proses manufakturingnya menggunakan 3 metode kan, sudah Anda kenal. Ada seamless, kemudian ada roll weld, kemudian ada spiral weld. Jadi menggunakan formula ini. Formula ini berlaku untuk pipe ya, untuk pipe. Kalau untuk tube pastinya berbeda. Karena di pipe sendiri untuk pipa dengan ukuran 12 inci dan di atasnya itu kan berhubungan dengan OD kan. Kalau OD-nya pasti lebih besar dibandingkan NPS-nya. Kalau untuk 14 inci dan di atasnya NPS-nya itu sama dengan OD-nya. Nah, itu berbeda dengan tube ya. Kalau tube OD dengan diameter nominalnya tube itu adalah sama. Jadi tube itu hanya ada OD dan ID, tidak ada nominal pipe atau nominal pipe size-nya itu tidak ada. Berarti hanya OD dan ID. Kemudian untuk wall thickness itu kan di pipa ada schedule, ya ada weight. Kalau di tube itu ada AWT, yaitu average wall thickness, yaitu thickness rata-rata. Jadi berbeda. Jadi ini nanti silahkan Anda pelajari semuanya. Ini diambil dari standar ASME B36.10 dan ASME B36.19 ataukah API 574. Semuanya saling melengkapi. Untuk proses belajar kita pelajari semuanya. Jika ada yang kurang dari ASME kita lihat di API, ada yang kurang dari API kita lihat dari ASME. Baik, sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk materi bagaimana cara menentukan ukuran dan tebal toleransi pipa. Sebelum saya sampaikan ini kan sudah saya sampaikan materi-materi pengantar mengenai ukuran. Itu tolong dipelajari juga agar pemahaman Anda mengenai basic size atau ukuran untuk pipa itu lebih mendalam lagi, sehingga nanti untuk semester lanjutan lagi ataukah Anda sudah bekerja bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.